Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami kelompok 8 yang beranggotakan Aldo Bonavisi Simolon, Muhammad Novel Musyafah, dan Musa Dwi Cahyo Nababan akan mempresentasikan case method kami yang berupa contoh kasus dua sorting dan dua searching. Sorting adalah proses pengurutan data yang sebelumnya disusun secara acak atau tidak teratur menjadi urut dan teratur menurut suatu aturan tertentu. Biasanya pengurutannya terbagi menjadi ascending dan descending. Algoritma sorting didefinisikan sebagai algoritma pengurutan sejumlah data berdasarkan nilai kunci tertentu. Untuk pada case method kali ini, kami akan menggunakan dua jenis sorting, yaitu quick sort dan merge sort. Untuk quick sort adalah algoritma yang didasarkan pada divide and conquer yang memiliki elemen pivot dan menyusun ulang daftar yang diberikan sedemikian rupa sehingga semua elemen yang lebih kecil berada di satu sisi, yang lebih besar berada di sisi yang lainnya. Kemudian sublist diurutkan secara rekursif hingga daftar tersebut terurut sepenuhnya. Untuk kompleksitas waktu algoritma quicksort adalah O n log n. Lanjut kita masuk ke penjelasan merge sort. Merge sort ada membagi daftar yang akan diurutkan menjadi dua bagian yang sama dan menempatkannya dalam larik terpisah. Metode pengurutan ini adalah contoh paradigma divide and conquer, sama seperti quicksort, yaitu membagi data menjadi dua bagian, kemudian mengurutkan dua set data bagian tersebut secara rekursif, dan akhirnya menggabungkannya untuk memperoleh daftar yang diurutkan secara lengkap. Pengurutan gabungan adalah pengurutan perbandingan dan memiliki kompleksitas algoritma O n log n. Oke, langsung saja ke contoh kasus pertama. Untuk kasus pertama, seorang pembeli di suatu toko komputer membeli part komputer sebagai berikut. Pembeli tersebut ingin mengurutkan part yang baru saja dia beli dari yang terkecil ke yang terbesar atau yang termurah ke termahal. Ia pun menggunakan program Python untuk mengurutkan program dengan menggunakan algoritma quicksort. Jadi caranya pertama, di daftar produk kita buat dulu daftar produknya menggunakan list dan dictionary. Setelah itu kita masukkan algoritma quicksortnya. Pada quicksort ini bekerja dengan cara memiliki satu elemen yang disebut pivot. Kemudian membagi elemen-elemen lain menjadi dua kelompok. Ada less than dan more than. Less than itu elemen yang lebih kecil atau sama dengan pivot. Sedangkan more than elemen yang lebih besar dari pivot. Setelah itu fungsi akan dipanggil secara rekursif pada kedua kelompok. Ada quicksort yang less than ditambah dengan pivot ditambah more than hingga data tersortir sepenuhnya. Setelah itu kita panggil fungsi shortnya. Fungsi quicksort product dipanggil dengan argumen produk untuk mengurutkan data produk yang sudah kita buat tadi berdasarkan harga. Hasilnya akan disimpan dalam variabel product sorted. Setelah itu kita tampilkan menggunakan for, maka data yang ditampilkan adalah sebagai berikut. Bisa dilihat data yang ditampilkan sudah berurut dari yang paling murah ke paling mahal. Untuk penjelasan kasus selanjutnya. Dan kasus kedua yaitu pengurutan nilai ujian. Nah, di sini ada data ujian-ujian di sekolah, yaitu dengan nama Rina dengan 85, Tony 92, Siti 78, Andi 88, Udin 65, Asep 90, dan Farhan 84. Nah, solusi dari kasus 2 ini kita menggunakan algoritma merge sort, di mana guru ini mengurutkan nilai ujian murid-muridnya dari nilai tertinggi ke nilai terendah menggunakan program Python dengan algoritma merge sort. Daftar siswa dipresentasikan dalam bentuk dictionary yang memiliki dua atribut, nama dan nilai. Dan codingannya ada di bawah. Yang kedua itu recursive untuk memecah daftar. Fungsi merge sort siswa melakukan sorting menggunakan algoritma merge sort yang bekerja dengan prinsip divide and conquer. Daftar siswa dipecah menjadi dua bagian hingga tersisa elemen-elemen individu. Baris mid sama dengan len dengan list siswa untuk dua menentukan titik tengah untuk memisah daftar.
left half dan right half masing-masing menyimpan bagian kiri dan kanan dari daftar yang dibagi dua. Coding ada di bawah. Dan proses penggabungan, setelah daftar dipecah, bagian-bagian tersebut digabung kembali dengan cara membandingkan elemen-elemen dari dua bagian kiri dan kanan. Perbandingan dilakukan berdasarkan nilai, yaitu nilai dan daftar dihasilkan akan dilarikan dari nilai tertinggi ke terendah. Variabel I, J, dan K digunakan sebagai indeks untuk mengakses elemen left half, right half dalam daftar utama yaitu list siswanya. Dan selanjutnya menangani elemen yang tersisa. Jika elemen yang tersisa di left half atau right half, setelah perbandingan elemen-elemen tersebut ditambahkan ke daftar utama, yaitu dengan while A lebih kecil dengan len itu left half di siswa K sama dengan left half to I. Setelah itu mengambil fungsinya dan menampil ke siswa, fungsi merge sort siswa dipanggil untuk melakukan sorting pada siswa. Setelah proses sorting selesai, daftar siswa diurutkan dari nilai tertinggi ke terendah dan dicetak menggunakan log for. Output yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Nah, ini hasil dari codingan tersebut, yaitu Tony nilai 92, Asik nilai 90, Andi nilai 88, Rini nilai 85, Farhan 84, Sistem nilainya 78, dan Udin nilainya 65. Nah, lanjut itu pengenalan searching. Searching adalah proses yang bertujuan untuk menemukan item tertentu dalam kumpulan data. Hasil dari pencarian ini bisa berupa item ditemukan atau tidak ditemukan. Algoritma pencarian digunakan untuk melakukan proses ini dengan efisiensi yang berbeda, seperti yang diukur dari waktu pencarian dan jumlah kode yang dilewati. Yaitu algoritma linear. Quicksort adalah algoritma yang didasarkan pada pivot and conquer, yang memilih elemen pivot dan menyusun ulang daftar yang diberikan sedemikian rupa, sehingga semua elemen yang lebih kecil berada di satu sisi dan lebih besar berada di sisi lain. Kemudian sublist diurutkan secara rekursif sehingga daftar tersebut sepenuhnya dapat terurut. Kompleksitas waktu algoritma ini adalah O, N, log N. Yang pertama mulai dari elemen pertama. Algoritma akan dimulai dari elemen pertama dalam kumpulan data, misal array atau daftar. Yang kedua, dibandingkan setiap elemen. Bandingkan elemen saat ini dengan item yang dicari. Jika cocok, proses pencarian selesai dan item ditemukan. Yang ketiga, lanjut ke elemen berikutnya. Langkah terakhir adalah menggunakan sublist sebelah kiri dan kanan. Dengan rekursif, proses ini berulang sehingga seluruh data terurut. Yang keempat, ulangi langkah perbandingan dan pemeriksaan pada setiap elemen-elemen yang ditemukan atau seluruh elemen yang sudah diperiksa. Perkenalkan, saya Ali Bonifacio Simbolon dan di sini saya akan menjelaskan kasus pencarian menggunakan algoritma linear. Di sini kasus yang pertama yaitu pencarian produk e-commerce. Seorang pembeli di suatu e-commerce ingin mencari produk dengan keyword atau kunci smart. Nama barangnya yaitu ada laptop, smartphone, tablet, smartwatch, dan headphones. Solusi kasus pertamanya yaitu yang pertama kita menginisiasi list produk. Jadi list produk berisi beberapa produk masing-masing dalam bentuk string. Jadi di sini kita buat produk sama dengan kemudian kita isi laptop, smartphone, tablet, smartwatch, headphones, dan smart TV. Kemudian kita definisikan fungsinya. Fungsi search produk menerima dua argumen. Yang pertama yaitu keyword kata kunci yang akan dicari. Product list merupakan produk list yang akan di-scan pada baris results. Dilakukan list comprehension. Fungsi ini mencari produk yang mengandung keyword dalam bentuk lowercase agar pencarian tidak case sensitif. Produk yang memenuhi kondisi disimpan dalam list results. Results kemudian dikembalikan sebagai output. Untuk codingannya bisa dilihat sebagai berikut. Kemudian meminta input pengguna. Kode ini meminta pengguna untuk memasukkan kata kunci pencarian melalui input dan variabel yang dimasukkan disimpan dalam variabel keyword. Setelah itu kita bisa memanggil fungsinya. Fungsi search product dipanggil dengan argumen keyword dan products. Hasilnya disimpan dalam variabel found products. Untuk codingannya bisa dilihat di sini. Found products sama dengan search product dalam kurung keyword and products. Kemudian untuk menampilkan hasil pencarian, jika found products berisi produk atau list tidak kosong, maka akan mencetak produk yang ditentukan. Jika tidak ada yang cocok atau found parents kosong, maka akan dicetak produk itu tidak ditemukan. Di sini kita menggunakan if else ya teman-teman. Kemudian untuk kasus kedua, pencarian nama menggunakan algoritma linear, yaitu mencari nama dalam daftar linear. Di sini kita bisa menggunakan nama karakter ya teman-teman. Di sini ada karakter Arisu, Yoimiya, Changli, Sparrow, dan Wakamo.
Pertama kita definisikan dulu fungsinya. Fungsi ini digunakan untuk melakukan pencarian linear pada sebuah list array dengan membandingkan setiap list dengan target. Untuk codingannya bisa kita lihat di sini. Kemudian setelah itu kita ke list name ini berisi beberapa nama yang nantinya akan dicari menggunakan fungsi linear search. Ini nama-nama yang sudah kita sebutkan tadi ya teman-teman. Kemudian meminta input pengguna diminta untuk memasukkan nama yang ingin dicari dalam list names. Nama yang dimasukkan disimpan dalam variabel target name. Di sini kita ingin mencari nama yang ingin kita cari ya teman-teman. Kemudian memanggil fungsi linear search dipanggil dengan argumen names atau list nama dan target name atau nama yang dimasukkan oleh pengguna. Hasilnya disimpan dalam variabel position yang akan berisi indeks elemen jika ditemukan atau -1 jika tidak ditemukan. Untuk codingannya position sama dengan linear search names target name. Kemudian menampilkan hasil pencarian. Jika position tidak sama dengan -1 atau berarti elemen ditemukan, program akan mencetak nama dan indeks position dalam list. Jika position sama dengan -1, berarti elemen tidak ditemukan. Program akan mencetak bahwa nama yang dicari tidak ditemukan dalam list. Untuk codingannya seperti ini ya teman-teman. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.